Selamat malam Ibu Resa dan teman-teman. Di sini saya Tia Rahmawati dengan NIM 2022 410022 ingin menjawab soal dari pertanyaan yang sudah Ibu Resa berikan untuk mata kuliah strategi pemasaran. Jawaban ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester. Soal yang pertama ada pengertian permintaan elastis dan inelastis dan juga contohnya. Permintaan elastis adalah perubahan harga suatu barang atau jasa menyebabkan perubahan yang relatif besar dalam jumlah barang atau jasa yang diminta. Contoh produknya ada gadget, fashion, atau barang branded. Sedangkan permintaan inelastis adalah perubahan harga suatu barang atau jasa yang tidak menyebabkan perubahan signifikan dalam jumlah barang atau jasa yang diminta. Contoh produknya ada bahan pokok, air bersih, atau layanan kesehatan. Selanjutnya ada 6 cara komunikasi pemasaran. Yang pertama ada advertising, yaitu menyampaikan pesan tentang produk atau layanan menggunakan media berbayar untuk menarik perhatian audiens dalam skala besar. Contohnya, sebuah merek produk kecantikan menayangkan iklan di TV dengan menunjukkan bagaimana suatu produk membantu memperbaiki kulit. Yang kedua ada sales promotion, di mana mendorong konsumen untuk membeli produk atau layanan dengan menawarkan insentif jangka pendek, seperti diskon atau hadiah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dalam periode tertentu. Contoh dari sales promotion itu ada potongan harga atau pembelian satu produk gratis produk lainnya. Yang ketiga ada public relation, yaitu membangun citra positif perusahaan dengan publik melalui media dan kegiatan sosial untuk menciptakan kesan baik di mata masyarakat dan menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Contohnya, perusahaan kecantikan mengadakan acara peluncuran produk yang melibatkan wartawan atau influencer untuk diberitakan di media. Yang keempat ada personal selling, komunikasi langsung antar penjual dan konsumen untuk menjelaskan produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Contohnya, jika seorang penjual mobil menunjukkan fitur-fitur unggulan mobil dan membantu konsumen memilih model yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima ada direct marketing. Ini biasanya berfokus pada komunikasi langsung dengan konsumen melalui saluran pribadi seperti email, telepon, atau surat, bertujuan untuk menghasilkan respon segera dari audiens yang lebih tertarget. Contohnya, perusahaan layanan keuangan dapat menghubungi pelanggan melalui telepon untuk menawarkan produk investasi baru yang sesuai dengan profil keuangan mereka. Yang terakhir ada digital marketing. Pemasaran digital mencakup berbagai taktik yang memanfaatkan platform online untuk menjangkau konsumen, seperti iklan di media sosial. Contohnya, sebuah merek menggunakan Instagram untuk menampilkan produk baru dengan gambar-gambar menarik yang mengarahkan ke link pembelian. Selanjutnya ada strategi komunikasi pemasaran yang efektif dan kreatif. Yang pertama itu harus riset audiens untuk memahami karakteristik, kebutuhan, dan preferensi mereka. Yang kedua, menentukan tujuan. Ini tuh untuk mengatur tujuan pemasaran supaya jelas dan terukur. Yang ketiga ada memilih saluran yang sesuai untuk menggunakan saluran komunikasi yang tepat untuk audiens. Yang keempat, memberikan pesan yang memikat untuk menciptakan pesan yang relevan dan menggugah emosi. Yang kelima, ada teknologi dan inovasi, di mana memanfaatkan alat digital dan teknologi terbaru untuk meningkatkan interaksi. Kemudian selanjutnya ada konsistensi dan kreativitas. Ini tuh untuk memastikan pesan tetap konsisten dan selalu kreatif. Dan yang terakhir ada analisis dan optimalisasi. Hal ini dilakukan untuk evaluasi rutin dan mengoptimalkan strategi. Selanjutnya ada ekuitas merek dan cara mengukur.
Pengertian ekuitas merek adalah nilai yang dimiliki oleh merek berdasarkan persepsi konsumen, yang mencakup kesadaran merek, asosiasi merek, kualitas yang dirasakan, dan loyalitas merek. Kemudian ada 6 cara mengukurnya. Yang pertama ada brand awareness, mengukur sejauh mana konsumen mengenal merek. Yang kedua, brand association, di mana mengidentifikasi citra dan nilai yang diasosiasikan dengan merek. Yang ketiga ada brand loyalty, ini untuk menilai tingkat kesetiaan konsumen melalui pembelian yang berulang. Kemudian ada perceived quality, untuk mengukur persepsi konsumen tentang kualitas produk. Kemudian ada brand value, untuk menilai kontribusi merek terhadap keuntungan dan nilai pasar. Yang terakhir ada Net Net Promoter Score, untuk mengukur kemungkinan konsumen merekomendasikan merek kepada orang lain. Kemudian ada konsep pemasaran implementasi strategi promosi. Yang pertama itu ada marketing mix. Biasanya digunakan untuk menganalisis dan mengontrol efektivitas strategi promosi. Fokusnya pada elemen promosi untuk menilai bagaimana proses dilakukan dan apakah sesuai dengan audiens yang ditargetkan. Yang kedua ada performance metric, menggunakan metrik seperti penjualan, kesadaran merek, dan loyalitas konsumen untuk mengevaluasi keberhasilan kampanye promosi. Yang ketiga ada analisis SWOT, untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam implementasi strategi promosi untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Yang terakhir ada pengendalian anggaran, untuk memantau dan memastikan bahwa anggaran promosi digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.